Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Marobungu, pendidikan guru sekolah dasar, atas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Melihat informasi yang beredar saat ini, Sumatera sekarang ini berduka, khususnya 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Menghitung jumlah kematian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, meninggal dunia sebanyak 442 orang dan hilangnya sebanyak 402 orang, dan ratusan ribu orang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Bentuk kepedulian kami untuk Sumatera. Inilah tanggapan dari masyarakat mengenai bencana yang ada di Sumatera saat ini. Pak, apa penyebab terjadinya bencana di Sumatera? Yang pertama, kerusakan ekologi. Yang kedua, lamanya kemarau dengan hujan yang begitu besar tiba-tiba. Dengan perubahan iklim, itulah yang membuat bencana itu. Jadi dikatakan ekologi tadi itu salah satunya perambahan hutan yang begitu besar, terutama di daerah-daerah bukit-bukit, gunung-gunung, ataupun kalau Sumatera itu kan bukit barisan, mengakibatkan gundulnya tanah, tidak ada lagi tangkapan air, air tidak tertahan lagi, itulah yang membuat itu banjir. Berarti penyebabnya karena manusia ya Pak? Karena manusia, total manusia. Baik Pak, makasih ya Pak. Menurut Bapak gimana Pak yang penyebab terjadi bencana di Sumatera sekarang ini? Nah, jadi karena adik-adik mahasiswa menanya di posko penggalan dana partai, ya kan? Nah, saya jawab secara politik, ya kan? Ini akibat tidak ya diberinya izin, akibat itu izin untuk pengolahan lahan sawit yang besar-besaran, ya kan? Dan juga izin tambang yang banyak dikeluarkan. Kami kalau dari Partai PDI Perjuangan dari Soekarno selama menjabat presiden sampai Megawati tidak pernah mengeluarkan izin untuk pengolahan hutan, terkhusus untuk sawit. Nah, jadi karena sawit dengan pohon ini berbeda. Iya. Nah, mungkin faktor banyaknya keluarnya izin sawit inilah batu membuat Sumatera ini banjirnya. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti penyebabnya itu kurang kebijakannya ya Pak? Kurang pas Banyak kebijakan yang salah, karena ibarat itu izin sawit ini yang besar-besaran di Sumatera ini, karena sawit ini kan tidak punya akar, iya, kan Pak. akarnya tidak mendalam, jadi artinya cuman ibarat itu asal banjir lewat. Nah, yaitu beda dengan pohon. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Menurut Bapak, upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo saat mendengar bencana yang ada di Sumatera? Apakah pemerintah tuh terjun langsung ke lapangan untuk melihat itu, atau donasinya aja yang disalurkan ke sana? Jadi yang bencana di mana nih? Di Sumatera, di Padang. Oh, jadi yang jelas pertama yang dibutuhkan pasti bantuan. Ya. Berarti bantuan dulu yang Bantuan dulu kita kasih. Dan juga pemerintah juga ikut juga membantu dalam bentuk fasilitas tertentu yang dibutuhkan. Ya, kayak ngasih air bersih gitu Pak, langsung ke sana terjun. Ada juga kasih truk untuk bantuan di sana. Ada juga sembako. kasih alat berat untuk bantu kebersihan. Ada juga memberikan ambulan, ada juga memberikan obat-obatan, ada juga mengirim tim medis. Tapi yang paling utama itu adalah bantuan Sembako ini ya Pak ya? Uang orang Padang itu banyak, orang Sumatera sana itu banyak uangnya, cuma nggak bisa dipakai hari ini. Iya, karena Bukunya hancur, bahkan hanya. Habis wawancara kami dengan masyarakat mengenai bencana yang terjadi di Sumatera saat ini, kami sebagai mahasiswa melakukan kontribusi untuk saudara kami yang terkena musibah di Sumatera saat ini. Sumbangan ini merupakan suatu bentuk kepedulian kami untuk saudara kami yang terkena musibah di Sumatera saat ini. Penggalangan dana ini merupakan bentuk nilai solidaritas, kepedulian, kebersamaan kami membantu satu sama lain yang sedang membutuhkan. Dari bencana inilah kita belajar untuk menjaga dan merawat lingkungan kita agar tetap bersih dan aman
dari bencana. Mengapa bencana yang terjadi saat ini bukan karena Tuhan, melainkan karena tangan manusia yang tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan akibat yang akan mendatang. Mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita agar tidak terjadi bencana lagi. Dengan kurangnya kebijakan dari pemerintah akan mengakibatkan fatal untuk seluruh masyarakat saat ini. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, maka rakyat Indonesia terlindungi dari bencana saat ini. Freeport, Sumatera. Allahu Akbar.